Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat mie goreng ya, yang enak rasanya, mantap tentunya ya. Bumbunya apa saja? Baik, bahan-bahannya yang pertama adalah tentunya mie ya. Kita pakai merek Pulamas ya, tapi merek apapun monggo. Kita tambahkan 2 telur, 2 cabai merah besar. Kita tambahkan juga biar pedas, kita ada 3 cabai rawit setan, 5 siung bawang putih, kurang lebihnya 5 siung bawang merah. Kemudian kita siapkan juga kol atau kopis ya, secukupnya. Kita tambahkan kurang lebih 4 batang daun bawang. Kemudian kita tambahkan lada bubuk 1 sendok teh. Ada juga kaldu 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh atau disesuaikan. Kita tambah juga micin ya, kalau yang suka 1 sendok teh juga, atau bisa disesuaikan atau di skip bahkan. Kemudian kita siapkan beberapa batang atau daun sawi hijau ya, 5 lembar boleh kurang lebihnya. Ini adalah bumbu bahan bakunya. Kemudian kita siapkan juga kecap manis, kecap asin, kecap Inggris, ada juga minyak wijen ya, bisa di skip ini sebetulnya. Dan yang terakhir kita siapkan juga saus tiram. Untuk mereknya terserah sobat kuliner ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Ya, kita tambahkan juga toppingnya. Ini saya punya 10 atau 8 ya kalau nggak salah bakso. Kita iris tipis-tipis atau menyesuaikan dengan selera. Kita sisihkan. Kubis kita iris tipis-tipis atau disesuaikan tentunya oleh selera sobat kuliner ya. Kita iris-iris. Setelah itu daun sawinya ya, sawi hijaunya kita juga iris sesuai dengan selera ya, bisa besar panjang atau kecil. Kemudian untuk daun batang bawang ya, daun bawang ya, kita juga iris tipis-tipis ya, yang daun hijaunya dan juga daun putihnya kita sesuaikan potong-potongannya atau irisan-irisannya. Setelah semua bahan kita siapkan ya, termasuk terakhir daun bawang ini, untuk bumbu halusnya kita akan blender aja ya supaya cepat. Ini 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 3 buah cabai rawit atau cabai setan. Kita akan haluskan dengan di blender. Bagi sobat kuliner yang ingin menghaluskan dengan cara lain ya, dengan cobek gitu ya, monggo. Hasilnya sama saja menurut saya, karena yang penting ini bumbunya kita haluskan dan ada gula pasir, ada garam dan sebagainya ya, kita masukkan dan kita tambahkan beberapa air ya. Kita haluskan sampai bumbu ini halus. Di satu sisi kita siapkan juga mie ya, yang mie tadi merek apapun ya sobat kuliner. Kita panaskan ke air yang sudah mendidih. Lamanya kurang lebih sekitar 2-3 menit ya, tergantung dari sobat kuliner. Untuk kali ini kita menggunakan 2 menit saja, karena nanti akan kita masak kembali saat mie ini digoreng ya. Setelah bumbu-bumbu kita masukkan, kita tumis, maka mie ini kita akan masak kembali.
Yang penting jangan mentah ya kondisinya, tapi jangan terlalu hancur ya. Ini cukup sekitar 2 menit atau 3 menit setelah dirasa cukup waktunya, dan dengan api yang cukup sedang ya. Lalu kita akan sisihkan ya mie ini. Setelah dimasak kita sisihkan dan kita tiriskan. Durasinya cukup 2 menit atau sampai dengan 3 menit. Jadi tidak terlalu lama. Khawatir nanti terlalu banyak, atau jangan terlalu sebentar juga ya. Jadi 2 menit 3 menit itu adalah waktu yang pas menurut saya. Kita sisihkan, kita pastikan supaya tidak lengket, tidak menggumpal. Kita tambahkan beberapa tetes minyak, dan kita tambahkan juga di sini kecap ya, kecap manis. Ini akan membuat masakan nanti saat dimasak itu merata ya. Kecapnya warnanya coklat merata. Kemudian rasanya pun sudah membantu cita rasa nanti sebelum ini dimasak tentunya. Fungsi dari minyak adalah supaya tidak lengket, dan untuk kecapnya bisa juga ditambahkan dengan semisal saus tiram supaya nanti waktu dimasak bumbunya sudah meresap ke dalam mie. Kemudian kita siapkan wajan dan tambahkan beberapa sendok ya, kurang lebih 5 sendok minyak goreng. Lalu kita panaskan, pastikan ini wajan panas dan minyaknya tentunya. Setelah dirasa cukup panas, maka langkah pertama adalah kita akan menumis bumbu halusnya ya, yang sudah kita blender tadi. Kita panaskan atau kita tumis ke dalam minyak ini. Saran saya atau tipsnya adalah api kecilkan ya, kecilkan api supaya nanti masaknya tidak gosong, dan proses masaknya nanti akan lebih terasa, lebih sempurna apabila apinya tidak terlalu besar. Itu tipsnya ya. Lalu kita aduk-aduk, kita pastikan warnanya berubah dan aromanya ya, aromanya akan keluar, memberikan sensasi pada hidung kita. Daya cium kita tentunya akan berubah setelah menikmati aroma yang keluar dari bumbu yang ditumis ini. Setelah dirasa cukup, kita masukkan bakso dan sedikit potongan daun bawang yang warna putih dulu ya. Ini akan memberikan sensasi rasa yang lebih nikmat tentunya. Baksonya juga walaupun sudah matang, tapi nanti akan lebih lunak lagi, lebih enak lagi. Setelah beberapa saat lalu kita akan masukkan 2 telur, butir telur ya, yang kita siapkan tadi. Ini kita akan orak-arik di dalam tumisan ini ya, supaya memberikan kelembutan dan tentu memberikan gizi pada masakan kali ini, telur ini, dan memberikan juga warna yang lebih bagus ya untuk mie goreng kali ini. Setelah dianggap setengah matang, lalu kita orak-arik dan kita campurkan dengan bumbu yang sudah ditumis beserta dengan bakso dan sedikit potongan daun bawang tadi. Ini kalau dekat dengan wajannya akan terasa ini ya. Setelah itu, irisan daun sawi dan irisan kubis tadi kita masak beberapa saat, kita bolak-balik supaya ini nanti kita bikin setengah matang aja ya. Kita tambahkan sedikit air ya, supaya nanti masakannya ini lebih mantap lagi ya, lebih sempurna dalam masaknya ini. Daun sawi hijau dan kulnya kita tambahkan sedikit air ya, jadi lebih lunak. Kemudian kita tambahkan juga beberapa bumbu tambahan tadi. Ada minyak wijen, ada saus tiram,
Ada minyak asin dan ada kecap Inggris ya, tadi kecap asin dan kecap Inggris yang terakhir. Jumlahnya kisarannya adalah 1 sendok makan saja ya, jangan terlalu banyak. Tapi ini akan memberikan warna rasa yang luar biasa. Ya, mie tadi yang sudah kita sisihkan dan kita kasih minyak serta kecap tadi kita masukkan. Karena ini sebetulnya mie-nya sudah setengah matang, jadi dalam proses memasak mie ini diperlukan hanya sekitar 2 menit sampai 3 menit ya, tidak terlalu lama. Alasannya karena memang sudah matang atau setengah matang waktu kita masak di awal tadi ya. Kita masak di air tadi yang mendidih, sudah kita sisihkan dan kita tambahkan tadi sekitar 1 sampai 2 mie kecap manis. Kita akan cek ya, kita akan cek rasa juga, kita akan perhatikan apakah ini sudah layak. Kalau kita perhatikan, kita perlu tambahkan sedikit lagi ya kecap manisnya supaya rasanya lebih mantap dan warnanya kecoklatan, coklat golden gitu ya, brown gitu ya, jadi coklat mantap gitu. Kalau pucat itu pun walaupun enak pun dilihat juga kurang enak. Jadi kita yakinkan bahwa warnanya sudah oke. Lalu kita masukkan daun bawang, irisan daun bawang dan cabai merah besar ya, cabai merah besar. Ini memberikan satu sensasi rasa dan warna yang tentu memberikan alternatif. Orang itu akan tertarik melihat masakan. Selain sebelum kita rasakan, tentu kita akan lihat bagaimana warna atau kombinasinya. Sangat menarik ya, ada warna merahnya, ada putihnya, ada coklatnya, dan ada hijau-hijaunya. Ya, kita perhatikan ini kayaknya pasti perlu sedikit tambahkan kecap manis ya, karena kita cek rasa tadi dan kita lihat warnanya kayaknya perlu sedikit lagi penyesuaian smoothing ya, biar enak. Ya, setelah kita rasa cukup, kita sedikit masak supaya merata tadi kecapnya. Dan sobat kuliner, tadi kita perkirakan 2-3 menit ya, 2-3 menit memasak mie sejak dia dimasukkan ke dalam wajan penggorengan ini. Jadi ini kita sekali lagi di ujungnya kita cek rasa, bagaimana rasanya, sudah pas atau belum, manisnya, asinnya, dan sebagainya. Jika sudah cukup, lalu kita akan plating. Nah, ini kita plating, kita tambahkan daun selada dan mentimun. Lalu kita akan tempatkan mie ini ke dalam piring yang sudah disiapkan. Ini cantik sekali, sobat kuliner. Rasanya tadi sudah dicicipin, enak, mantap. Dengan bumbu tadi, ada sedikit penyesuaian ya tadi di kecapnya, tetapi secara bumbu overall sudah pas, mantap. Enak pokoknya. Lihat warnanya, di situ ada warna, ada topping bakso, ada irisan daun bawang, dan ada irisan cabai merah yang sangat menggoda. Mantap pedasnya, manisnya, asinnya. Oh, kalau kita lihat seperti ini luar biasa. Baik ya sobat kuliner, ini yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat dan menjadikan inspirasi sobat kuliner. Kita tambahkan juga acar ya biar tambah enak. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.